Rahayu, selamat siang para pemirsa. Hari ini saya ingin sedikit berbagi cerita. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat berkunjung ke Pak Dodi yang mana sudah sangat terkenal, viral di media sosial, sangat banyak membantu pasien dengan berbagai macam penyakit. Terapi beliau itu menggunakan metode rokok ini. Jadi jangan salah ya, rokok ini mungkin bisa gampang ditemui di berbagai kota, di tempat semua penonton berada. Tapi rokok ini yang sudah diolah ulang oleh Pak Dodi hanya dikeluarkan di Magelang. Jadi rokok ini dikirim ke Pak Dodi dalam bentuk bahan baku, lalu diproses ulang oleh Pak Dodi, ditambah dengan rempah-rempah, berbagai macam rempah-rempah, dan sudah diuji labkan berkali-kali, tidak hanya sekali diuji labkan, bahkan diuji lab sampai ke lab UB, lab Erlangga, sampai kemana-mana, ya. Itu hasilnya nikotinnya menjadi 0, parnya menjadi 0. Justru yang muncul adalah senyawa obat-obatan. Senyawa obat-obatan ini tidak cuma satu yang muncul, bahkan sampai sekitar 40 sekian senyawa obat-obatan. Metodenya itu terbagi 3 macam. Ada metode yang disemprotkan lewat hidung, itu tujuannya langsung ke pusat saraf. Jadi tujuannya adalah membongkar permasalahan yang menjadikan sumber penyakitnya itu. Permasalahan saraf yang menjadikan sumber penyakitnya itu, Pak. Ya. Nah, yang dari hidung ini langsung larinya ke pusat saraf. Ada juga metode kedua, itu yang disemprotkan melalui mulut. Nah, yang melalui mulut ini itu banyak larinya ke organ dalam, Pak. Jadi mungkin yang GERD, yang lain sebagainya itu larinya ke organ dalam. Ada juga metode sentuh. Jadi metode sentuh itu intinya asap ini dilarikan langsung ke posisi yang sakit. Misal ini sakit di jantung. Jadi pangapunten ya Pak. Yang disentuh adalah bagian jantung. Begitu. Jadi hari ini saya memiliki kesempatan untuk mencoba terapi ini kepada Pak Muslim. Hari ini gantian Pak Muslim yang menjadi pasien saya. Harapan saya dan Pak Muslim itu bagaimanapun juga kami ingin menimba ilmu sebaik-baiknya untuk bisa menambah banyak kerahmatan bagi banyak orang. Amin. Ya. Jadi kami sendiri sudah memiliki metode, tapi kami tidak menutup diri apabila ada metode lain yang juga bisa menambah percepatan atas sembuhnya si pasien. Salah satunya kami membuka diri dengan metode dari Pak Dodi ini, yang nanti akan kami uji cobakan langsung. Jadi ikuti kelanjutan video kami akan membahas masalah metode penyembuhan melalui asap ini. Ini untuk belajar. Saya pun juga belajar ini karena ini metode baru. Saya menempatkan diri sebagai seorang murid. Apalagi di sini saya sebagai pasien. Agar si terapis ini metodenya itu mudah tuning ke saya, kering ke saya, connect ke saya, maka saya selaku pasien, apalagi saya terbiasa nerapi, itu harus mengenalkan diri, menempatkan diri saya sebagai seorang pasien. Kalau enggak, metode yang metodenya Pak Dodi yang dicobakan oleh Bu Ana tadi, itu ke saya itu nggak bisa begini loh. Nah, nggak bisa tune. Kalau gelombang itu tuning gitu ya. Nggak bisa klik.
klik-klik, chemistry-nya enggak nyambung begitu. Nah, sehingga saya selaku pasien, termasuk jenengan semua, kalau nanti berobat ke tempat yang lain, ketika ada keraguan, ketertutupan, kesangsian, ketidakpercayaan, dan sejenisnya, itu akan menghambat akselerasi pengobatan dan penyembuhan itu sendiri. Nah, ini mendasar sekali. Sehingga saya mencoba mengosongkan diri ya untuk menerima metode itu, ibarat gelas itu saya terbuka semua tanpa perlawanan. Kira-kira itulah. Ini bisa jenengan praktekkan kalau jenengan berobat atau terapi atau pijat atau metode apapun, ketika itu metodenya jenengan tidak kuasa, artinya terapisnya lebih pinter daripada jenengan, mau tidak mau jenengan harus mengikhlaskan diri, menempatkan diri sebagai pasien, agar supaya akselerasi pengobatan dan penyembuhannya itu dari Tuhan dan alam semesta itu mudah masuk. Itu ya sharing saya. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat, tidak hanya untuk pengobatan, tidak hanya untuk terapi, untuk pencarian ilmu, untuk ibadah, untuk bela diri, untuk yang lain-lain. Ketika tune kita itu chemistry-nya dapat, tuningnya dapat, nyambungnya dapat, maka efisiensi dan efektivitas pembelajaran, pengobatan, dan lain-lainnya itu akan jauh lebih bagus. Nah, itu sharing saya. Kita mulai, saya jadi pasien, gitu ya. Kita mulai terapi dengan menyemprotkan asap ini melalui hidung. Nah, ini alatnya gini. Pemirsa, ini alatnya, ini tadi rokoknya setelah dinyalakan, ditaruh pada konektornya, kemudian ini spet, pompanya untuk narik asapnya. Nah, sekarang dipraktekkan. Nah. Kebablasan. Ya. Jadi yang menghisap ini spetnya, pompanya. Ya. Tarik nafas, tahan, jangan dikeluarkan dulu. Keluarkan. Oke. Adakah yang dirasakan Pak Muslim? Kayak apa ya? Gatal-gatal gitu aja. Oke, sampai di mana gatal-gatalnya? Di sini sama di sini. Oke, berarti ada yang ketelan Pak. Jangan sampai ketelan ya. Jadi gitu hirup ya. aja. Iya. Tahan, saya masukkan, baru nanti kalau sudah saya kode dikeluarkan. Iya. Oke, sekarang yang sisi kirinya jenengan. Sisi kiri. Tahan. Keluarkan. Ini enggak terasa ini. Ya. Maksudnya terasa lebih sedikit daripada yang kanan. Jadi memang itu yang saya rasakan juga kemarin. Ya. Antara kiri dan kanan itu sering berbeda. Mungkin itu juga tergantung pada posisi sakit kita atau lemah tubuh kita. Iya. Sekarang saya coba dengan 2 kali semprotan ya. Iya. Jadi jangan dikeluarkan dulu sebelum saya kode. Iya. Tahan. Keluarkan. Lebih agak perih. Iya. Nah, ini matanya
mulai agak berat. Oke. Iya, iya. Jadi, saya coba hidung yang Iya. satunya. Tarik nafas. Tahan. Tahan. Keluarkan. Ada perbedaan dengan yang tadi? Ya, ini lebih menyengat. Ya, perihnya lebih terasa. Iya. Nah, ini air matanya juga tambah lagi. Iya. Mau keluar Oke. lagi. Masih Iya. kuat untuk nahan nafas, Pak Muslim? Insya Allah. Kalau gitu saya tingkatkan 3 tembakan ya. Iya, iya. Tarik nafas. Tahan. 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 Keluarkan. Nah, nanti pergerakannya saya jelaskan. Ya. Kalau ini di luar pengetahuan yang dari sana. Ya. Nah, nanti saya jelaskan. Ya. 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 Lebih terasa. Ada ya, sesuatu yang terasa berjalan atau bagaimana gitu? Lebih meluas. Iya. Ya. Efeknya lebih meluas ya. Lebih meluas. Ya. Kayak geringgingannya itu. Sampai di mana, Pak? Kalau boleh tahu. Kira-kira. Di belakang agak kuat. Oh, berarti sudah Ya. memutar ke sini, Ji? Ya. Sudah memutar. Di belakang. Oke. Oke, berarti sekarang sisi yang satunya ya, Pak? Ya. Nah. Tarik nafas. Tahan. Tahan. Keluarkan. Kerenyangnya itu di bawahnya yang kedua. Iya. Ya. Ya. Berarti di sini kesimpulannya antara sisi kiri jenengan itu kondisinya lebih baik daripada sisi kanannya jenengan. Iya. Itu. Jenengan mungkin bisa ngelap pakai tisu. Iya. Tadi kenapa hidung bagian kanan saya itu lebih sensitif, lebih sakit. Bahkan air matanya bisa keluar lebih banyak daripada yang kiri. Dalam bahasa tubuh ini ada indikasi perasaan saya ini volumenya agak kebesaran atau baper begitu. Yang otak kirinya logikanya berarti lebih sehat. Jadi antara perasaan dan pikiran itu pemirsa juga ya, itu harus proporsional seimbang. Ya. Baper juga ndak bagus, bakir terbawa pikiran juga ndak bagus. Oke. Tergantung kompetensinya berpikir atau berasa. Ya. Tinggal kita mengaturnya. Makna seimbang itu bukan berarti 50% 50%. Ya. Ketika urusan perasaannya lebih dominan, maka volume perasaannya bisa lebih besar, 70, 75. Ya. Yang bakirnya, pikirannya, logikanya 25, 40. Ya. Tapi untuk urusan logika, jangan menggunakan perasaan yang lebih besar. Oke. Pikirannya, logikanya yang 80, 70, perasaannya yang 30, 20. Ini akan jauh lebih sehat nantinya. Dan kecerdasan kita akan kompetensi dengan permasalahan.
itu akan menimbulkan kepada ketenangan jiwa, ketenangan sistem tubuh, kesehatan, kerahmatan, kemanfaatan. Banyak kalau ditalar fungsi dari keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Kan biasanya orang-orang itu menyebutkan bahwa baper itu kan salah satu karakternya. Memang ada orang-orang yang memiliki sifat yang bapernya itu berlebih-lebihan. Jadi ternyata karakter atau sifat-sifat seperti itu bisa dilatih ya Pak bisa ya? diolah, bisa dilatih, harus terampil bisa kita. dinaikkan, Iya, bisa diturunkan gitu ya, sesuai saat kompetensinya. Iya. Oke, iya. Iya. Itu. Jadi agar kita tidak salah menyikapi sebuah masalah. Iya, Harusnya masalah itu menjadi wilayah logika, kita menggunakan perasaan. Iya. Wilayah perasaan kita menggunakan logika. Iya. Oke. Bahkan yang sering terjadi di antara pemikir dan perasa, eker-ekeran. Iya. Katanya yang ahli rasa itu kan pikiranmu. Kata yang ahli mikir itu kan perasaanmu. Dua-duanya ini bisa dikerjakan untuk berkah, untuk berahmat, untuk saling konstruktif, menambah nilai. Iya. Berarti pripun Pak caranya? Bagaimana caranya orang itu bisa memahami bahwa dirinya ini termasuk yang kelompok baper berlebihan, mana yang termasuk kelompok bakir berlebihan. Lalu bagaimana supaya lebih gampang aja untuk mengolah supaya bapernya turun, bakirnya pun juga turun sehingga ketemu di tengah. Indikasinya mudah sekali. Ya. Degup jantung ini stabil. Oh gitu, dek, ya. Dek, nggak dredak. Ya. Oke. Itu indikasi yang mendasarnya itu. Ya, jadi manakala si baper menggunakan bapernya berlebihan, degup jantungnya juga akan lebih cepat ya Pak ya? Iya, ketika tidak diimbangi pikiran logikanya yang proporsional. Prakteknya gini prakteknya ya. Ketika pekerjaannya itu berat, jangan kemudian perasaannya memperberat. Wah, gara-gara ini aku jadi begini, jadi wah perasaannya ikut ngersolo. Ketika pekerjaannya berat, ditunjang pikirannya yang senang. Ketika perasaannya yang berat, logikanya yang kemudian yang tenang, yang menyenangkan, yang meringankan. Tetap dua-duanya ini bisa dipakai. Seperti keseimbangan antara nyata dan gaib, antara raga dan jiwa. Nah, mudah-mudahan kita kian-kian pinter, terampil mengelola ini. Artinya bahwa semua orang itu harus peka terhadap dirinya sendiri. Gitu ya Pak ya. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, terhadap pekerjaan, terhadap rumah tangga, terhadap masyarakat, terhadap negara, terhadap semesta. Jadi maksudnya kalau kita sudah bisa sampai di titik peka itu tadi, kita dengan mudah bisa mengelola kelebihan baper atau kelebihan bakirnya itu tadi. Gitu. Sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Kayak orang masak gitu lah. Oh ini kelebihan garamnya dikurangi, ini kelebihan pedesnya dikurangi, oh ini kurang ditambah. Semacam itu. Jadi harus kita tingkatkan sendiri kesadaran dan kepekaan diri kita sendiri dulu. Itu namanya kecerdasan pikir, kecerdasan rasa, dan kecerdasan laku. Oh, siap. RAM-nya naik. Ketika RAM-nya naik, memorinya naik. Betul. Demikian juga kebalikannya. Sekarang kita coba dengan metode yang hirup mulut ya Pak. Iya. Nanti saya sama kayak yang di hidung. Pada saat saya sudah dekatkan ke mulut, jenengan narik dengan mulut, ya. Nariknya jangan terlalu cepat, tapi sesuai nafas jenengan aja. Jadi pelan, sesuai dengan nafas jenengan. Ya, saya biar paham ya. Biar paham. Mulutnya nanti diasap. Iya. Saya nggak boleh nelan. Ditelan, justru nanti ditelan. Jadi gini. Setelah dimasukkan, kayak tadi itu. Iya. Ditelan, ditelan aja. Jadi nggak masuk langsung ditelan enggak kan? Dikumpul dulu. Oh, langsung otomatis masuk. Otomatis tertelan masuk. Gitu. Cuma nanti jangan tahan, jangan langsung jangan keluarkan gitu. Iya. Jadi nanti modelnya gini. Begitu sudah saya tempelkan, nanti jangan langsung begitu ya. Iya. Jadi bukan dibuka sedikit aja.
Oh iya. Kayak nyedot-sedotan itu loh Pak, Iya, iya, sedotan iya. minum itu loh. Iya, Oke. iya. Gak ngowos Iya, gitu ya. nggak ngomong. Jadi biar nggak banyak asap yang terbuang. Iya, iya. Pelan, jangan dibuka. Rasakan perjalanan asap masuk. Lebih gatalnya lebih keras Iya, dan agak melebar. iya. Iya, iya. Sampai masuk ke dalam terasa perjalanannya atau pribadi? Masih sampai sini. Oh, masih sampai situ. Iya, iya. Mau ditambah coba? Boleh, Heeh. boleh. Namanya pasien ini apa jari terapisnya. Jenengan tadi bukanya masih terlalu lebar. Ya, Jadi bayangkan jenengan nyedot-sedotan itu sebesar itu, ya. gitu ya. Nah, inilah pentingnya Iya. antara terapis dan yang diterapi harus terjadi komunikasi agar metode ini bisa Maksimal ya. maksimal. Ya. Yes ya. Jangan dikemuk, langsung masuk. Teman gitu. Ini saya kasih contoh, Iya. saya ke diri saya sendiri ya Pak. Nah, ini saya jelaskan nanti ya. Iya. Oke. Saya kasih contoh ya Pak. Iya, ya. Pelan, pelan, pelan. Kowe gak popo, kowe gak popo, kowe gak popo. Nah, nanti saya jelaskan. Jadi pembicaraan saya yang keluar tadi itu bukan dari muslimnya, tapi tubuh saya ini menjawabnya. Jadi bukan kemauan muslim yang menjawab, tapi tubuh saya yang menjawab atas reaksi yang masuk tadi. Nanti dikupas di materi berikutnya. Iya. Sekarang saya coba metode sentuh ya Pak. Ya. Karena dulu jenengan pernah punya riwayat di paru. Iya. Saya coba sentuh ke area paru, boleh? Ya boleh, Ya. boleh. Sebelah sini ya Pak. Di sebelah mana? Dulu kiri kanan. Kiri kanan. Saya coba ke sini dulu ya. Iya. Biar nggak bentrok sama jantung. Oh iya. Ya, saya iya. coba ke sini. Ya. Kita mulai dengan metode yang selanjutnya, metode sentuh ya Pak. Iya. Sudah kita sepakati, saya arahkan ke paru, bagian paru. Iya, iya. Ada perubahan apa Pak Muslim? Apakah ada perubahan yang jenengan rasakan gitu dari sentuhan saya yang awal sampai yang terakhir ini tadi? Terasa lebih gini ya. Kalau ruangan jendelanya tertutup, nah ini kira-kira jendelanya terbuka. Oke. Ada rasa udara baru gitu. Iya. Gitu. Saya tambahi ya Pak. Ya. Sembuh, 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 sembuh.
sembuh, sembuh, sembuh. Semoga, 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 semoga. Ada yang dirasakan? Eh, semakin semakin anu aja, apa ya bahasanya itu semakin menyatu gitu loh. Jadi kalau kembali kepada perumpamaan jendela tadi, ketika dari panas dibuka, kemudian ada terasa nyes gitu kan. Tapi begitu kita membuka yang lebar, membuka lagi, maka nyesnya itu hilang. Lebih kepada kompetensi. Jadi udaranya, suhunya, auranya gitu ya. Itu lebih masuk. Iya. Kalau ruangan itu sudah suhu ruangan gitu lah. Jadi sedikit saya tambahin ya Pak Muslim. Iya ya. Untuk para pemirsa yang ingin mencoba terapi ini, jangan khawatir, ini bisa dilakukan sendiri di rumah, mungkin dibantu dengan saudara atau apa. Itu. Untuk metode yang satu melalui hidung dan mulut itu bisa jenengan lakukan sendiri. Tapi bagi orang yang sudah mengenal olah energi, bisa menggunakan metode ketiga ini tadi dengan bantuan dorongan energinya dari si terapis sehingga semakin mempercepat proses bekerjanya asap ini di dalam mengatasi sakitnya. Itu Pak. Iya, Tapi intinya bisa dilakukan oleh semua orang, baik yang sudah terbiasa dengan olah energi maupun yang belum terbiasa dengan olah energi. Bagi yang belum terbiasa dengan olah energi, bisa menggunakan metode semprot melalui hidung dan mulut. Bagi yang sudah terbiasa dengan metode energi, bisa ditambahi dengan bantuan dorongan energi ini tadi untuk mengarahkan asap supaya maksimal bekerja pada titik sakitnya. Itu. Iya. Jadi begitu. Saya tambahkan ya, saya silakan. tambahkan ulasan tadi itu. Bagaimana orang yang tidak terbiasa mengolah energi? Jadi ada 3 hal. Nah, energi itu bisa dibagi kalau pada diri kita, diri manusia. Artinya energi itu bisa diolah melalui akal pikiran. Pikirannya yang bekerja. Oh, kalau ini begini, kalau ini begini, kalau dimasukkan ke hidung, ke mulut, ke sentuhan, itu sambil mikir. Boleh. Mikirnya tapi di seputar permasalahan. Jangan mikir keluar, kacau nanti gelombangnya. Fokus gelombangnya ini tetap ke sini. Sambil mikirnya boleh, tapi mikir ke kasuistisnya. Ini bisa dengan pikiran. Jadi spiritual itu, energi itu kaitannya spiritual. Ya, ada yang kaitan dengan kanuragan. Nanti kalau dibahas panjang, tapi ini dengan pengobatan ini lebih banyak ke jasmani sama jiwa. Ada kekuatan lain yang dikatakan energi itu alam semesta. Baik energi dari rokoknya, dari doa di rokoknya. Karena itu kalau rokok biasa, gerakan tubuh saya akan beda. Karena itu wujudnya gelombang. Nah, kebetulan saya terbiasa mempelajari gelombang kejiwaan. Semua punya gelombang. Bu Ana punya gelombang, saya punya gelombang, alat ini punya gelombang, doa rokoknya dari yang membuat itu punya gelombang, alam sekitar sini, termasuk yang di mana, Ambarawa? Magelang. Terkonek dengan seluruh gelombang yang ada di alam dan Tuhannya masing-masing. Itu wujudnya gelombang. Setiap gelombang ini akan bereaksi pada orang yang berbeda-beda. Karena apa? Jiwa masing-masing orang berbeda. Pengalamannya berbeda. Sehingga makna spiritual, makna energi itu
Tidak harus dengan olah rasa. Pikiran bisa, perasaan bisa, nggak mikir, nggak merasakan dengan perbuatan bisa. Ikuti aja metodenya. Dan pergerakannya nanti jenengan tidak seperti saya. Karena penyakitnya, masalahnya, gelombang jiwanya, formulanya, modalnya, di saya sama jenengan tidak sama. Ikuti jenengan nanti. Bisa jadi itu kalau ada faktor lain metafisika, jenengan keluar ucapan-ucapan yang sepertinya nyeleneh. Tapi itu sebetulnya tubuh dan jiwa jenengan sendiri. Ikuti aja. Oleh karena itu fungsi ketenangan itu luar biasa. Orang kalau tenang, ya, seluruh gelombang di alam semesta itu gelombang terapi di sini ya, gelombang terapi itu akan lebih mudah datang. Tapi kalau gelombangnya jiwanya ini kacau, pikirannya kacau, saat di sini di terapi pikirannya kemana-mana, ya sinyal gelombangnya itu kecil. Sehingga yang masuk ini kadang masuk, kadang nggak masuk, suaranya terputus-putus, kadang berebet dan sebagainya, gambarnya hilang. Ini fungsi ketika kita diterapi seseorang dengan metode apapun. Jangan setengah-setengah. Iya. Baik medis maupun non-medis. Plek gitu. Ini. Jadi nggak ke distract macam-macam ya Pak? Iya gitu. Masuk-masuk yang pengobatannya unsur positifnya masuk, unsur negatifnya keluar. Kenapa saya tadi begini-begini, ya kan? Itu unsur negatif yang ada di saya, baik penyakit atau masalah, ini keluar. Tangan saya yang gini-gini ini mengeluarkan. Nah, tidak harus begini, ya kan? Bisa jadi begini, bisa nanti mukul tanah, bisa jadi apa. Ikuti masing-masingnya. Ini tidak syirik. Tuhannya masing-masing ditalikan ke sana. Ini fungsi gelombang Tuhan, gelombang alam, gelombang saya si pasien, gelombang Bu Ana si terapis, gelombang obat di rokoknya. Ini akan bekerja bersama-sama. Ibarat orang mengangkat meja, itu mengangkat bareng-bareng. Kerja bakti, kerja bareng-bareng. Siji nggak tengguk-tengguk, siji nggak nyantai gitu. Ini penjelasan saya, ya. Tentu ini metode ini barangkali sedikit berbeda dengan Pak Dodi. Pak Dodi, saya minta maaf. Ini barangkali ini saya belajar. Saya terima kasih atas berkesempatannya Bu Ana mempraktekkan ke saya. Saya dapat ilmu, mudah-mudahan ini jadi amal yang mengalir jenengan. Amin. Dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Amin. Nah, kira-kira itu. Iya. Jadi bahwa rokok semacam ini tidak promosi ya. Ini saya ceritakan tentang keilmuannya. Rokok ini ada di mana-mana. Tetapi rokok yang diproduksi ini sudah bukan kekuatan rokok murni. Ada kekuatan doa, ada kekuatan ikhtiar ramuan yang lain barangkali yang ditambahkan. Baik fisik maupun non-fisik. Nah, sehingga apa? Rokok ini ketika dipakai untuk terapi dengan rokok yang merek sama, ya kan, akan berdampak kepada tubuh yang berbeda. Nggak usah bingung dengan gaib itu. Alam ini antara nyata dan gaib, seperti jasmani, raga, dan jiwa. Nggak bisa dipisah gaib di alam ini, itu jiwanya, bumi, dan segala sarana prasarana yang ada, ini fisiknya. Orang tanpa gaib berarti raga tanpa jiwa. Tapi bagi yang tidak percaya ya tidak apa-apa. Ini sharing. Karena saya kebetulan mempelajari ini. Bukan sok tahu, sedikit tahu semacam ini. Mungkin jenengan minta pendapat orang lain bisa-bisa beda. Tidak apa-apa. Perbedaan sebuah rahmat akan kalau jujur kita jujur, bening, bersih, suci, dan konstruktif, maka kerahmatan yang akan datang. Berbeda itu akan membuat kerahmatan manfaat yang bertambah.
kira-kira itu sharing saya selaku relawan untuk diterapi, dan terima kasih pada Tuhan, pada seluruh alam dan semua komponen yang mendukungnya. Ya, monggo saya kembalikan ke jenengan. Untuk teman-teman itu saya merekomendasikan pengobatan semacam ini gitu. Karena saya tidak hanya sekedar menjadi pasien untuk diterapi kemarin gitu, tapi saya juga mewawancarai banyak orang di sana yang ternyata sudah banyak memberikan kesaksian terbantukan atas sakitnya dengan metode ini. Banyak sekali pasien-pasien dengan penyakit-penyakit yang berat, Pak, bahkan sudah terancam harus operasi dan lain sebagainya, sampai ada yang sudah mau amputasi dan lain sebagainya, tidak jadi gitu. Untuk lebih teknisnya, untuk lebih detailnya, jenengan bisa menghubungi Pak Dodi langsung. Beliau ada di Magelang, di Mertoyudan Magelang. Jenengan bisa searching, sudah banyak di Google itu seperti itu. Kalau untuk kami berdua, saya dengan Pak Muslim, bahwa metode Pak Dodi ini akan berkolaborasi dengan metode kami berdua, dengan Bu Lebah ini, sesuai dengan kompetensi atau sakit yang dialami oleh si pasien. Kalau memang dibutuhkan tambahan terapi ini, maka akan kami lakukan. Apabila cukup dengan metode kami dari Bu Lebah dengan deteksi gelombang dan pijat, maka cukup itu yang akan kami lakukan. Begitu ya Pak Muslim? Iya, tapi nanti tolong minta izin dulu. Minta izin dulu kepada Pak Dodi. Metodenya Pak Dodi ini kalau dikolaborasi, dipadu dengan kami boleh enggak? Kalau enggak boleh, kita murni harus melaksanakan metodenya Pak Dodi. Tapi yang jelas di sana itu memang diharapkan itu orang-orang bisa menerapi dirinya sendiri-sendiri setelah memiliki pengalaman dari Pak Dodi itu, gitu loh Pak. Jadi intinya Pak Dodi terbuka untuk metodenya ini dipergunakan oleh orang-orang atau pasien-pasien. Iya. Tetapi ibarat kita nulis makalah, nulis tesis, skripsi, ya kita cantumkan, minta izin dulu. Itu akan lebih baik karena keberkahan ilmunya itu lebih menjiwa ke si pemakai daripada ndak izin. Nah, kira-kira itu, kira-kira. Jadi begitu para pemirsa, untuk materi kita pada hari ini kita membahas mengenai metode tentang penyembuhan secara alternatif. Untuk metode kami sendiri, Bu Lebah, mungkin akan kita bagikan di sesi berikutnya ya Pak. Terima kasih sudah Intinya tidak ada satu pengobatan, metode pengobatan yang bisa berlaku untuk semuanya. Jadi berimprovisasi sesuai dengan kompetensinya. Apakah mau medis, mau alternatif, mau pijet, mau jamu, mau pakai doa, mau pakai ru'yah, mau pakai macam-macam, termasuk dengan berbagai macam agama dan kepercayaan. Dimungkinkan untuk bisa sembuh dan tidak sembuhnya. Tergantung dari alam semesta dan Tuhan, termasuk dirinya sendiri, jangan lupa. Gitu. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share apabila para penonton merasakan manfaat atas materi yang kami bawakan pada hari ini. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Saling belajar. Rayu.